Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa hadir di majelis taklim. Semoga kehadiran kita dibarengi dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau, yang mendapatkan kehormatan bisa duduk di samping beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hari ini kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, dan hari ini masih melanjutkan bab mujahadah karena memang hadisnya lumayan panjang. Dan sekarang saya akan membacakan hadis nomor 111. Qala al-musannif rahimahullah as-sabi asyar. Hadis nomor 17. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dzarrin Jundab ibnu Junadah, dari Abi Dzar namanya Jundab ibnu Junadah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, yaitu Sa'id, yaitu Abi Dzar, radhiyallahu anhu, karena Abi Dzar sahabatnya Abi Dzar, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abi Dzar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini hadisnya hadis qudsi, karena diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau hadis qudsi kata-katanya, bahasanya masih bahasa Nabi, beda dengan Al-Quran. Jadi hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan Qurannya. Annahu,
Sungguh Allah Ta'ala qala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni sungguh aku haramtu mengharamkan az-zulma kezaliman ala nafsi atas diriku, wa ja'altuhu dan aku jadikan kezaliman itu bainakum di antara kalian muharraman diharamkan, fala tadzalamu maka janganlah kalian saling menzolimi. Jadi ini yang pertama, zalim itu diharamkan oleh Allah pada dirinya. Jadi Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kita hambanya. Mungkin bertanya, atuh kenapa saya kok perasaan hidupnya pahit? Zalim Allah. Ada kadang-kadang suka ada perasaan itu. Kalau ada perasaan itu, apalagi sampai bilang zalim Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ingat ini, bahwa Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim karena sudah diharamkan pada dirinya. Terus keadaan kita hari ini itu keinginan Allah atas takdir Allah, bukan karena kezaliman. Karena ingin kita dekat dengan Allah. Kita bisa merasa sakit hari ini, misalnya karena tidak sama dengan yang lain, karena kita mengikuti nafsu. Soalnya pengennya kita itu yang enak-enak aja. Nah, bahkan kata Allah, fala tadzalamu. Allah jadikan zalim itu diharamkan di antara kita, di sesama manusia. Bahkan di hadis lain tidak boleh zalim pada makhluk Allah yang lain juga. Zalim itu kalau secara bahasa yaitu menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Itu zalim. Memberi anak kecil, kita kasih gorengan misalnya, terus dikasih sama cabenya, zalim kan? Nah, tapi kan dia minta, walaupun dia minta, bukan berarti kita harus turutin. Zalim itu juga dijadikan mengambil hak orang lain, baik hak secara hakiki atau hak secara maknawi, atau menahan hak orang lain, itu juga zalim. Nah, misalnya kita tahu ada jatah
daging kurban buat musuh kita. Maksudnya musuh tuh saingan kita. Kita alihkan ke yang lain. Nah, padahal itu kita udah tahu ini jatahnya tetangga kita, cuman karena kita lagi selek, itu zalim juga. Nah, jamaah sekalian, fala tadzalamu, jangan berbuat zalim. Atau zalim itu juga kita membuat orang susah. Susah apa? Ya, susah dari sisi mungkin dia jadi harus mengeluarkan biaya tambahan gara-gara kita. Atau mungkin dia jadi harus kesakitan, misalnya, itu juga termasuk perbuatan zalim. Fala tadzalam, jangan saling berbuat zalim. Jangan saling berbalas. Memang secara fikih misalnya, ada orang nampar, dibalas tampar lagi, gitu. Ya itu boleh. Cuman kan ukurannya kita sulit. Ya misalnya yang satu tamparannya itu beban 100 kilo. Ya kalau yang sama-sama gitu kan, harusnya beban 100 kilo juga, jangan lebih. Kalau lebih jadi zalim. Termasuk menzalimi hewan itu tidak memberi hak-haknya. Misalnya hewan kita kurung nih, burung, bapak-bapak yang suka burung, terus melihara burung di rumahnya. Bapak jadi punya kewajiban harus ngasih makan burung. Jadi wajib, Pak. Kalau tidak dikasih makan, nanti akan dituntut di sisi Allah. Atau mungkin ikan dan yang lainnya. Nah, itu adalah juga kalau kita tidak menunaikan haknya, jadi zalim. Jadi zalim itu macam-macam lah ya. Zalim itu bisa menahan hak orang lain atau bisa menyakiti orang lain, baik secara zahir ataupun yang lain. Yang memang itu juga perbuatannya dilarang oleh agama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, inni kullukum, semua dari kalian itu dhalun, tersesat, dalam kesesatan, illa, kecuali man hadaituhu, orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan menunjukkan, memberi petunjuk. Nah, Bapak sekalian, kita bisa hadir di sini karena diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita banyak luang, bukan karena kita orangnya rajin, tapi intinya diberi energi oleh Allah untuk hadir di sini. Dan Allah berikan kesempatan. Banyak kok orang yang waktunya luang malam hari ini, tapi malah dipakai yang lain
bahkan mungkin dipakai maksiat, naudzubillah. Jadi urusan hidayah itu aslinya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur. Kan kalau penceramah selalu bilang kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nikmat hidayah. Karena memang ya itu hanya Allah yang memberikan. Kita hanya mencoba berusaha, tapi ketika Allah tidak memberikannya, tidak akan mendapatkan. Jangankan kita, Nabi saja, kan? Nabi Muhammad SAW, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah, tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya, nggak bisa diberi hidayah. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyebutin innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau itu tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Tapi yang mendapatkan hidayah itu Allah yang memberinya. Makanya mungkin guru ngaji atau ustadz atau yang lainnya, termasuk kita, mungkin bapak-bapak, kita sebagai tetangga ketika ngajak kebaikan itu harus diiringi sembari doa. Karena orang yang berbuat baik itu aslinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal. Itu kalau sholat 5 waktu. Kalau ditambahin sholat sunnah berapa kali? Bahkan kita ada dalam hidayah. Udah masuk Islam. Kita lagi sholat. Kok kita minta hidayah? Bukan hanya itu. Tapi pengen betul-betul hidayahnya sampai ke bawah meninggal. Ada orang kan yang awalnya Allah berikan hidayah, tapi di akhir hayatnya Allah cabut hidayah. Jadi su'ul khotimah. Ada orang yang di awal-awalnya Allah kayaknya susah banget dapat hidayah, membenci hidayah, tapi akhirnya Allah berikan hidayah. Nah, makanya jangan kenapa setelah Al-Fatihah itu amin, kan waladhdallin amin. Itu diantaranya karena di situ ada doa. Dari mulai ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya dari awal di alhamdulillahirabbil alamin. Dari memuji Allah itu kan doa sebenarnya. Rasa syukur, bentuk syukur. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, terus ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Soalnya ada yang ngomong katanya, ini orang gila. Kalian kan sudah masuk Islam. Berarti kalian tuh masih dalam tersesat katanya. Makanya baca ihdinas siratal mustaqim mulu. Yang akhirnya diplesetin. Makanya ayo masuk ke agama kami, kata dia gitu kan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim di situ itu kan orang itu hidayah beda-beda. Ada yang baru sadar untuk sedekah gitu. Itu pun sisa-sisa harta. Ada yang baru diberi hidayahnya untuk rajin sholat, belum berjamaah. Ada yang hidayahnya itu udah rajin sholat, rajin berjamaah, tapi belum bisa jaga lisannya. Itu kekuatan dari Allah. Makanya banyak hidayahnya kan kita pengen sempurna. Nah, hidayah ini milik Allah. Fastahduni ahdikum. Maka minta
hidayah. Makanya kita ketika melihat orang yang belum dapat hidayah itu, jangan sinis. Kita harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kalau sebenarnya dia juga pengen dapat hidayah, tapi engkau belum berikan. Dan engkau berikan kepadaku, ya Allah, berilah dia hidayah juga. Surga milik Allah, biar semuanya masuk surga gitu. Jangan malah dihina gitu. Kamu sholat aja nggak mau berjamaah, misalnya gitu. Jangan begitu. Kok sholatnya cuma sebentar? Iya, kamu sebentar aja nggak mau sholat. Nah, ya. Jadi hidayah itu milik Allah. Makanya kita bersyukur atas nikmat hidayah dan harus terus-menerus kita minta hidayah. Ya agar setiap waktu tuh kita tuh dibimbing, ditunjukin gitu. Jadi kayak dijaga gitu, mau maksiat tuh Allah halangin gitu. Misalnya di depan, kalau yang bawa motor gitu, di jalanan tuh di depan tuh udah ada gitu kan. Udah ada siapa? Itu yang Sekwilda itu, kan putar-putar sekitar wilayah dadanya kelihatan gitu kan. Alhamdulillah ada truk gitu lewat. Nah itu diantara luar biasa. Jadi jangan malah merindu. Ya Allah, kok akhir-akhir ini saya jarang melihat yang gituan ya di jalan. Harus bersyukur kalau nggak lihat, karena Allah jaga. Begitu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun. Setiap kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang Allah beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberikannya. Termasuk kalian dah. Pernah nggak makan nggak kenyang-kenyang? Pernah nggak? Takut, jangan takut ngaku Pak, biasanya. Kadang-kadang ya kan, kita itu makan kok nggak kenyang-kenyang, karena itu tadi, ada orang yang makan sedikit tapi kenyang, ada orang yang makannya banyak nggak kenyang. Karena rasa kenyang itu ketika Allah berikan, sudah selesai. Hanya ada orang juga yang kenyang gara-gara membaca tasbih. Di antara tawanan Palestina itu, kan katanya di penjara dia. Ini yang ceritanya orang dibebasin ya, orang dibebasin. Jadi kan katanya gak dikasih makan. Terus kamu makan apa di sana? Kata dia, saya bertasbih saja. Alhamdulillah kenyang. Bertasbih lagi, kenyang lagi. Subhanallah. Karena kekenyangan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang yang rakus, gak pernah kenyang. Gak pernah kenyang. Nah, selain itu kita harus minta yang halal. Minta yang halalan, bahkan thayyiban, yang baik. Jangan hanya makanan. Coba kalau mungkin yang lahiran tahun di bawah 80 ya, pasti merasakan gitu. Apalagi yang dari daerah seperti saya. Bapak-bapak pernah nggak dulu tuh, zaman dulu itu sampai telur itu dibagi 6 satu itu, pernah nggak? Itu saya ngerasain. Satu telur dibagi 6. Itu saya, belum yang lainnya dulu. Yang bapak-bapak ceritanya suka pahit-pahit aja. Cuma makan apa? Cuma makan singkong gitu kan. Dulu. Tapi sekarang semua makanan itu ada. Mau yang apa bentuknya? Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah.
makanan yang halalan thayyiban. Ya ibadi, rasain aja mungkin ya dulu Bapak sekalian di rumahnya itu dulu saya sampai saking saya inilah saya cerita waktu masih jadi di pondok gitu. Dulu roti itu kan jarang ya. Saya itu ada yang ngasih roti terus dipakein kental manis gitu ya. Itu kita makan tuh perasaan enak banget ya Allah. Nanti suatu saat nanti saya mau bikin kayak gini. Wih, sekarang mah gampang banget. Dulu nyari-nyari rotinya aja susah dulu. Nah, ya mungkin bapak-bapak juga sekalian itu yang kalau kata guru saya Dr. Muslim, emang sekarang ini kita itu diuji dengan kesejahteraan. Mau makan apa sih? Ada. Semiskin-miskinnya mungkin di sini nggak sampai cuma makan nasi doang. Betul nggak? Atau nggak ngaku nih? Ini ini pengurus masjid kalau ada yang gitu dikasih. Luar biasa, sekarang itu ada. Dulu makan daging ayam itu jarang. Karena dulu itu kalau mau ayam itu harus satu. Beli itu, betul nggak? Ini yang ngerasain dulu-dulu. Dulu itu beli ayam itu nggak ada yang sepotong-sepotong, Pak. Dulu itu kalau pengen daging ayam ya beli satu ayam dipotong. Sekarang mau beli sepotong juga ada. Nah, begitu sekalian. Dulu tuh mewah tuh makan ikan asin. Ya, serius Pak, yang benar-benar itu ya Allah. Ikan asin pedas itu dipakein ijuk itu atasnya cuma buat dicocol-cocol doang. Ya, itu zaman dulu. Nah, sekarang Allah berikan itu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin. Setiap kalian itu telanjang, gak pakai baju. Coba ada yang lahiran pakai baju, keluar dari rahim ibunya pakai baju, atau mungkin harus dioperasi cesar ibunya karena anaknya udah pakai celana. Nggak ada. Kullukum arin illa man kasautuhu, kecuali orang yang Allah berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kepadaku pakaian, aku akan berikan. Coba ya Allah, Allah berikan, walaupun kita nggak minta ya. Zaman dulu, zaman purba, kalau kita lihat di TV-TV pakaiannya cuma segitu ya, kayak ihram gitu, bahkan lebih dari ihram, lebih kecil maksudnya. Di hutan-hutan masih ada orang yang pakai begitu, cuman sayangnya dibawa ke kota. Ya itu karena Allah nggak berikan itu. Beli baju yang celana air itu apa namanya yang pendek, rok mini itu, nah you can see itu mahal banget bisa. Beli baju yang panjang nggak bisa karena Allah tidak berikan. Allah berikan tuh saat kita bayi disuruhin pakai baju, alhamdulillah. Dan sampai sekarang Allah juga berikan bisa beli baju. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innakum, sungguh kalian itu tuhti'una bil laili wan nahar, berbuat salah pada siang, pada malam dan juga siang. Pasti kan? Kita ada salah, pasti ada salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku kata Allah aghfiru dzunuba jami'a, memaafkan seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka
kalian mintalah ampun, beristighfarlah kepadaku, kata Allah, aghfir lakum, akan diampuni. Rasulullah aja minimal 70 kali beristighfar, apalagi kita harus lebih banyak. Udah gitu kan istighfar itu mudah banget, cuma astagfirullah, astagfirullah. Atau mau yang rada panjangan dikit, saya dulu istighfar Allahumma anta rabbi. Kalau bisa jangan kurang dari 100. Apa susahnya beristighfar? Karena pasti kita itu berbuat salah. Kalaupun kita berbuat baik, kita nggak sempurna. Banyak yang nggak sempurnanya kita. Dalam sholat tuh pernah nggak? Sholat tuh benar-benar khusyuk, nggak ingat kecuali Allah. Baru aja takbir udah ingat kemana-mana. Ingat mau makan di mana, wah, yang hilang aja bisa ketemu kalau sholat. Pernah nggak? Kan padahal seharusnya kita sholat itu makin tinggi, makin dekat dengan Allah. Maka disitulah kita harus beristighfar. Atau bisa jadi malah istighfar kita harus diistighfarin lagi. Kenapa? Karena tidak ikhlas, karena tidak ada niat baik, harus istighfar lagi. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kalaupun kita mau curang kepada Allah, gak bakalan bisa. Walam tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan bisa memberi manfaat juga. Jadi kita itu tidak akan bisa. Ini Allah kan subhanahu wa ta'ala masalah. Gak akan bisa membuat susah Allah, gak akan bisa membuat senang. Maksudnya membuat senang itu kita memberikan kebutuhan Allah, enggak. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ad-darru an-nafi. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kemadaratan, ya pasti kita kena. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan, pasti juga akan manfaat. Ya contohnya begini Bapak sekalian. Tadi ya di atas kan ada ini, ada makan. Jadi misalnya makan obat. Obat semahal apapun, kalau memang itu kata Allah nggak ada manfaatnya, ya nggak bakalan sembuh juga. Makanya jangan nyesel juga gitu. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, tahu-tahu sembuhnya itu dengan yang murah, yang hal sepele, yaitu karena ingin Allah berikan dari situ. Jadi nggak usah kepedean kita obat kita mahal, nggak usah juga kita merasa risih obat kita murah, karena yang menyembuhkan, karena yang memberi manfaat, karena yang memberi kemudaratan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sambil minum obat itu ingat kepada Allah. Bismillah. Bukan karena obatnya ya Allah. Aku ini minum obat ini usaha yang Engkau perintahkan. Begitu. Ya kalau obatnya yang bermanfaat, pasti orang kaya nggak akan pernah sakit. Gitu. Karena dia pasti minum obat yang paling mahal, yang paling bagus katanya. Makanya yang pada banyak pas COVID itu banyak yang beristighfar, banyak yang bertobat, itu bahkan ada cerita ya. Seorang kaya punya pulau. Pas COVID itu dia itu tinggal di pulau itu, menghindari agar tidak kena COVID. Steril Pak, tidak bisa setiap orang masuk ke tempat itu. Pulau itu, pulau loh Pak, bukan rumah Pak.
dia kena COVID. Nah, di situ dia akhirnya bersedekah. Karena yang memberikan madarat dan manfaat itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya aja nih, Pak, mohon maaf ya. Saya cerita COVID nih. Saya termasuk yang kena COVID, tapi alhamdulillah nggak dibawa ke rumah sakit. Karena rumah sakit udah penuh. Pas lagi rame-ramenya, Pak, pasti Bapak setiap sehari paling tidak dua orang tuh meninggal gitu. Apa lagi rame-ramenya? Itu ceritanya istri saya itu kan punya penyakit asma. Dan dibilang kata yang rame bahwa COVID itu diantaranya paru kan. Nah, ketika itu saya tuh sombong. Ya sombongnya gini. Anak-anak saya ungsikan ke kampung, Pak. Suruh dijemput. Alhamdulillah dijemput. Yang positif itu istri dan anak saya. Tapi karena anak udah bawa kampung aja. Saya alhamdulillah negatif. Sombongnya Pak, kata saya, udah anak-anak tolong bawa ke kampung, saya nitip, saya mau nemenin istri. Dalam hati nih istri saya, kena COVID nih, istri tercinta itu. Saya di rumah tuh berdua. Targetnya apa? Targetnya saya itu mau ke khidmah ke istri gitu. Biar nanti kalau dia tuh parah tuh akan aku bantu. Pak, kejadiannya sebaliknya, Pak. Kejadiannya sebaliknya. Istri saya yang negatif udah suaraan itunya tuh 2 hari berikutnya itu istri saya yang malah bantuin istri seminggu. Itu sampai istri saya udah mikir saya pasti lewat gitu. Karena itu ya Allah, yang memberikan manfaat dan madarat itu Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar saya tuh tertampar banget itu. Istri saya malah yang masakin air, yang bikin itu. Wah, saya emang nggak ada di kasur itu, nggak bisa ngapa-ngapa, Pak, beneran. Terus saya sudah ingat kayaknya saya meninggal deh. Alhamdulillah masih bertemu bapak-bapak hari ini. Madarat dan manfaat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insikum, seandainya manusia dari dulu, dari mulai Nabi Adam, wa akhirakum, sampai nanti itu yang hari kiamat, sebelum kiamat, wa insikum, manusia, wa jinnikum, dan juga jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya itu satu level ketakwaannya, soleh semua. Anggaplah ini kayak Nabi Muhammad SAW, satu level ketakwaannya. Mazada fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaan, keperkasaan, kerajaan atau kegantengan bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manfaatnya. Jadi Allah itu makin mulia, Allah itu makin berkuasa bukan karena ketakwaan kita. Jadi ketakwaan kita itu bukan untuk Allah, untuk kita. Ini Allah ceritakan apa? Seluruh manusia, bahkan jin dan juga manusia, semuanya takwa satu level. Takwa satu level tidak akan. Walau anna awwalakum, orang pertama dari dulu sampai sekarang, wa akhirakum, sampai nanti, berarti seluruhnya, wa insikum wa jinnikum, baik manusia ataupun jin, kanu ala afjar qalbin rajulin, ini
Jadi paling bandel pokoknya. Abjar Quribudujun itu. Semuanya, seluruhnya. Udah pokoknya maksiat apapun udah dia lakukan kecuali bunuh diri, kan masih ada. Misalnya seluruhnya dia berbuat dosa pokoknya apapun dia. Tadi kedoliman segala macam. Oh korupsi mah udah nggak usah ditanya, kata dia mah sunnah, gitu kan? Kan ada yang bilang begitu. Kan korupsi untuk sedekah katanya. Ini semuanya ini orang jahat nih, orang jahat semuanya. Dari awal ada kehidupan sampai akhir nanti, mana qasodalika itu tidak akan mengurangi min mulki syai'ah dari kekuasaanku, kata Allah, sedikit pun gak akan ngaruh. Jadi Allah ya Allah emang gak ngaruh kita jadi hambanya yang bertakwa, gak ngaruh kita jadi hambanya yang brengsek. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insikum wa jinnikum qamu, dia berdiri fi sa'idin wahidin, di satu tempat, fasa'aluni, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ataitu, dan aku ngasih kulla insanin, setiap yang hadir di situ. Ini di sini sedikit. Tadi Allah sebutin seluruh manusia. Allah berikan setiap permintaannya. Kata Allah, mana qasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi apapun dari apa yang ada di Allah, illa kamayan kusul mikhyatu ida udkhilal bahr, kecuali ya saking nggak kelihatannya, kayak bapak masukin jarum ke laut terus angkat, ada airnya nggak ada. Nah itu semuanya, bapak minta apa, mobil minta apa, Allah kasih, itu tidak akan mengurangi apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak usah takut minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu jangan takut. Karena Allah yang Maha Kaya. Apa kata Allah? Innama hiya a'malakum, yang pastinya adalah amal-amal kalian, uhsiha lakum, akan dihitung, diperhitungkan, dicatat. Untuk siapa? Untuk kita. Catat untuk kita. Summa wafikum iyyaha, terus akan dibalas. Nah, apa? Jadi amal kita itu tercatat. Yang baik ya akan mendapat kebaikan, yang buruk ya akan mendapat yang tidak baik. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang menemukan kebaikan, falyahmadillah, maka segera bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah bisa puasa, alhamdulillah punya anak rajin, alhamdulillah punya anak yang hafal Quran. Jadi aslinya berarti prestasi itu harusnya alhamdulillah, bersyukur, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kita jadi hafid Quran bukan untuk adu bangga-banggaan, bukan. Tapi untuk apa? Makin dekat dengan Allah. Jadi sukses yang sebenarnya itu ketika kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada, dan barang siapa yang menemukan ghairu dzalik, selain itu apa tadi? Keburukan, Pak. Belum, masih bermaksiat, masih belum bisa sholat, masih belum bisa
berbuat baik pada orang tua. Apa kata Allah? Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan mencaci kecuali pada dirinya. Ya, kenapa pada dirinya? Itu yang bisa kita kendalikan. Kita yang bisa mengendalikan diri kita. Bisa ngendalin orang lain? Nggak bisa. Kita cuma bisa ngomong. Pada anak paling nunjukin. Boleh sambil ngancam, tapi itu juga manfaat gak? Jadi enggak bermanfaat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini bahwa yang pertama kita dilarang berbuat zalim. Yang kedua, hidayah itu milik Allah. Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa. Kita pengen kaya, pengen enak hidup, minta kepada Allah. Kekuasaan Allah itu di atas segalanya, tidak ada yang bisa menghancurkan. Yang harus kita wanti-wanti adalah diri kita. Kita berbuat baik akan mendapat kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalaupun sedikit tetap akan ketemu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buruk juga akan kita terima. Ya, caranya itu tadi, bersyukur dan beristighfar. Ketika mendapat kebaikan kita bersyukur, ketika kita mendapat yang tidak baik kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufik, dimudahkan segala urusan kita, dan saudara kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sedang gundah diberi kebahagiaan, yang sedang susah diberi kemudahan, dan insya Allah kita semua bisa menggapai cita-cita kita semua dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.